Halo guys, ketemu lagi di video terbaru NFP Man. Video ini tercipta karena tulusnya inspirasi dari video kejarlah selingkuhan. Lagi selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah. Awalnya saya mau kasih judul Resep Cinta, tapi karena takut di demo sama chef atau dokter se-Indonesia, jadi saya urungkan menggunakan kata resep. Seperti judulnya Kamus Cinta, video ini dapat dibuat sebagai pegangan dikala kalian bingung, merasa pusing tujuh keliling dalam memahami gebetan, atau yang sedang gawat darurat akan cinta. Well, kalian semua berada di video yang tepat. Tapi perlu diingat, hasil penerapan ilmu dalam kamus ini tidaklah sama untuk setiap orangnya. Tentu aja ada faktor plus yang sangat memengaruhi hasil, yaitu tergantung pada kualitas paras dan jumlah titik yang ada di saldo rekening kalian. Ahai! Yang pasti dengan penerapan kamus ini, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, tinggal jadian aja. Asik. Pokoknya kalau hubungan berlanjut, hubungi keluarga pasangan. Nikah. Jangan pacaran buat nyoba yang macem-macem. Awas aja. Makin lama lu pacaran, makin gak guna dan gak ada rasa. Makanya kalau udah pacaran sebulan, terus yakin, ya udah nikah aja. Tapi jangan sama-sama masih sekolah juga. Setidaknya kalian berdua udah kerja. Kan kalau udah punya gaji tuh, jadi bisa kontrak buat tinggal berdua, nyicil kendaraan dan biayain hidup sendiri. Jadi hidup mandiri lah. Nah, di video ini kita akan bicara tentang cinta khususnya untuk tipe MBTI ESTJ, ISTJ, ESFJ, dan ISFJ. Nah, dari keempat tipe MBTI tersebut, ada satu kesamaan karakter yaitu sensing judging. Oh ya, video ini berlaku untuk pria ataupun wanita dan akan tetap berlaku selama masih ada kehidupan manusia di bumi ini. Gak pakai lama, langsung aja kita let's to the go ke karakter sensing judging secara umum. Yang pertama, praktis, tegas, dan realistis. Widih, kayak iPhone SE nih orang. Canggih, mantap kali. Sikap praktis mereka ditunjukkan dengan cara hidup dan keputusan yang mereka buat. Contohnya, nggak apa-apa tinggal di rumah atau apartemen kecil. Yang penting deket sama kantor atau pusat kota. Nggak apa-apa pakai mobil apa aja. Yang penting kagak mogok, kagak bocor, dan AC dingin. Nggak apa-apa weekend ke mall yang sama terus. Yang penting nyoba kuliner baru dan nonton film baru. Nggak apa-apa juga honeymoon di dalam negeri. Asalkan ke tempat yang keren, seru, makanan enak, wifi kenceng, instagramable, nyaman berdua, plus yang paling penting budget shopping buat doi kudu aman. Lanjut, nggak apa-apa weekend berdua di rumah aja, nonton Netflix seharian. Yang penting jangan lupa beli cemilan dan makannya pesan via GrabFood pakai voucher. Halah, ini ngapain gue iklanin Grab lagi dah lah. Karena hidupnya yang praktis, dirinya tidak terlalu pusing dengan tren atau brand tertentu. Jadi jangan kaget kalau bakal nemuin perbedaan signifikan sama outfit doi pas lagi nge-mall atau lagi ngafe, sama outfitnya lagi di rumah. Saran gue, jangan kaget aja. Udah, biarinin aja, terima aja udah. Yang penting kan doi cakep pas lagi di luar rumah. Ya nggak, ya nggak? Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang baru di channel ini, please tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Supaya gue makin gokil dan tidak merasa sia-sia setelah mencerahkan segenap passion, jiwa, raga, waktu, listrik, dan kuota demi konten yang tercipta. Thank you banget sob, kalian luar biasa. Lanjut. Nah, karena tetap biasa hidup praktis, sekalinya punya keinginan, doi pasti berjuang keras buat ngedapetin atau wujudin keinginannya tersebut. Nah, kalau kalian bisa tahu dan wujudin keinginan gebetan atau pasangan kalian, lu bakal otomatis masuk jadi VVIP membership dan free annual fee membership di hatinya doi. Mantap. Kagak bakal doi lupain momen itu. Serius, kagak pakai bohong. Meskipun lu udah jadi mantannya sekalipun, doi tetap gak bakal lupa. Karena itu momen paling bahagia dan tak terlupakan buat doi. So sweet.
Ketegasannya juga nggak main-main. Doi nggak akan pernah balik ke mantan pacar yang sudah menyanyiakan atau yang dianggapnya belum dewasa. Selain itu, dirinya juga nggak punya niatan untuk selingkuh, baik dari dirinya sendiri atau merespons saat didekati orang lain, karena dirinya tidak ingin dihianati. Untuk pria, ketegasannya terlihat dengan sikapnya yang tidak akan mengajak pacarnya untuk menikah kalau belum yakin dengan kemampuan dan kedewasaan dirinya sendiri, meskipun dirinya sudah berumur 35 ke atas dan punya kehidupan yang mapan. Sedangkan untuk wanita, dirinya akan tegas menanyakan rencana masa depan dan pernikahan. Kalau sang pria tidak punya rencana yang jelas, dirinya akan tegas untuk menghentikan hubungan tersebut. Untuk tipe ekstrovert yaitu STJ dan ESFJ, mereka akan open-minded dan menghargai pasangan dengan menginformasikan dan mendapatkan izin dari pasangan sebelum menghabiskan waktu dengan teman pergaulannya atau melakukan apa yang menjadi kesenangannya. Bahkan, doi nggak masalah untuk mengajak pasangannya menghabiskan waktu bersama teman-temannya kalau itu yang diinginkan sang pasangan. Sekarang kita lanjut dalam sikap realistisnya yang terlihat pada nggak masalah kalau selama pacaran cuma pakai motor, asalkan waktu menikah nanti pakai mobil. Ih, materialistis nih orang. Woi, ini nih, makanya dulu waktu dikasih ASI sama emak tuh dihabisin. Jadinya suka ngaco kan kalau bikin kesimpulan. Nih, gue bantu gimana kerangka berpikir seorang yang realistis. Nih, bayangin ya, lu mau pergi ke mall, tapi kondisinya udah punya anak 2 biji, plus babysitter, bawa tas perlengkapan bayi, bawa baby stroller, plus jangan lupa sama istri dan lu sendiri. Nah, sekarang gue tanya nih, mau pergi bawa motor bagaimana nih caranya? Mau pakai 2 motor juga ribet, belum lagi kalau hujan. Mikir makanya oncom, emosi gue jadinya. Lanjut nih, kagak masalah nikah muda, yang penting punya income atau gaji yang stabil buat bayarin seluruh kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Terus juga kagak masalah resepsi nikah yang sederhana. Soalnya yang lebih penting buat doi adalah kehidupan setelah menikah. Apakah punya kemampuan income yang baik dan stabil untuk membeli rumah, mobil, kebutuhan anak, pendidikan anak, asuransi keluarga, liburan setiap tahun, dan kebutuhan hidup lainnya yang sesuai standarnya doi. Selain itu kagak masalah naik pesawat kelas ekonomi waktu liburan, asalkan hotelnya bersih, aman dan nyaman, dan yang paling penting budget dana yang besar untuk shopping. Dan kagak masalah juga tinggal di rumah atau apartemen kontrakan dulu, karena prioritas merintis bisnis yang menyita sebagian besar cash flow misalnya, terlebih kalau bisnis yang dirintis lebih dari 2. Lanjut ke poin kedua, menyukai ketertiban, keamanan, dan hukum yang jelas. Doi akan selalu terdorong untuk melakukan hal yang benar, jadi tidak akan pernah punya tendensi melakukan tindak kriminal, tapi nggak pernah takut kalau harus berurusan dengan gugatan hukum, karena dirinya cenderung sebagai pihak yang benar. Semua pencapaian doi sepenuhnya adalah hasil kerja keras dan jerih payahnya, bukan didapat dengan cara yang kotor, licik, atau instan, apalagi dengan cara mistis. Jadi, siapapun yang menikah dengan pria ataupun wanita dengan sensing judging akan merasakan hidup damai tentram karena jauh dari gugatan hukum, kasus korupsi, penggelapan dana atau aset kantor, atau hal lainnya, kecuali terjadi perubahan dari karakter asli yang dimiliki. Kita lanjut ke poin ketiga, bertanggung jawab pada diri sendiri. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya akan dilakukan dengan optimal. Buat wanita misalnya, meskipun sudah lelah bekerja seharian, dia akan tetap menyiapkan makan malam saat pulang ke rumah, membantu membuat tugas sekolah anaknya, bermain dengan anak, selain itu juga memberi perhatian kepada suaminya di rumah, terlebih di dalam kamar. Uhuy. Begitu juga dengan pria, dirinya tahu apa yang harus disiapkan saat istrinya hamil. Selain selalu siap mengantar ke dokter kandungan saat kontrol kehamilan, menjadi suami siaga, tetapi juga siaga menyiapkan dana untuk biaya operasi kelahiran, pendidikan anak, keperluan bayi, babysitter, asuransi anak, dan interior kamar anak di dalam rumah. Sekarang kita lihat sisi positif dari MBTI tipe sensing judging. Yang pertama, dapat diandalkan. Karena tanggung jawab pada dirinya sendiri, otomatis dirinya dapat diandalkan. Untuk wanita, akan secara dewasa menempatkan dirinya dan mengerjakan sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Dirinya tidak akan mengambil porsi dari tanggung jawab sang suami. Jadi buat kalian para pria, kalian harus ada batasan mana yang benar-benar menjadi porsi kalian dan mana yang bisa dipercayakan atau diserahkan kepada istri.
Yang kedua, sistematis. Apa yang dilakukan dirinya cenderung terstruktur dan terencana. Kehidupan yang jelas, teratur, dan baik untuk setiap waktunya, jelas kehidupan yang sangat diidam-idamkan. Kehidupan dengan banyak perubahan atau ide-ide gila yang spontan akan membuat dirinya kaget dan cenderung bersifat defensif atau menolak untuk hal tersebut. Yang ketiga, teliti. Pemilik karakter sensing judging adalah pengatur keuangan yang sangat handal dan dapat diandalkan. Kalian pasti sering dengar banyak suami yang ngasih semua gaji ke istrinya. Itu bukan sepenuhnya karena suami takut istri atau istri ingin menguasai segalanya, tetapi karena memang istri punya kalian untuk mengatur keuangan dengan sangat baik. Tidak hanya untuk memenuhi operasional bulanan, tetapi juga untuk investasi dan tabungan. Keren gak tuh? Kemampuan cash flow management sensing judging sangatlah luar biasa. Saya nggak akan berkomentar banyak tentang hal ini, justru kalianlah yang harusnya berkomentar banyak atau sharing testimoni di kolom komentar. Waktu dan kolom saya persilakan. Sekarang kita lihat sisi negatif dari MBTI tipe sensing judging. Yang pertama, tidak punya rencana jangka panjang. Mereka mungkin terbiasa hidup terstruktur dengan planning yang jelas dan teratur. Tetapi ini hanyalah jangka pendek, maksimal untuk 2 tahun ke depan. Mereka cenderung kewalahan saat harus menyiapkan rencana jangka panjang seperti 5 atau 10 tahun ke depan. Kondisi ini sangat wajar dan sangat bisa diterima karena kepraktisan hidupnya dan cara berpikirnya yang realistis. Punya rencana 5 tahun ke depan tidak akan relevan di masanya karena akan terjadi perubahan seperti perubahan kondisi keuangan, kesehatan, regulasi pemerintah, kedewasaan, dan hal lain dalam kehidupan. Yang kedua, tidak adaptif dengan cepat. Contoh sederhananya saat pandemik ini, keharusan selalu memakai masker meski seorang diri di dalam mobil pribadi, cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, dan menjaga jarak 1 meter akan sulit dilakukan karena dirinya perlu waktu untuk membiasakan perubahan baru tersebut. Yang ketiga, tidak imajinatif. Umumnya mereka tidak suka dengan film yang terlalu imajinatif. Mereka lebih suka dengan kesederhanaan ide yang nyata atau real, atau sebuah konsep imajinatif tetapi masih diterima dalam lingkup kehidupan manusia secara nyata. Sebuah larangan utama saat kencan pertama, hindari menonton film seperti Avengers, Sonic the Hedgehog, Dolittle, kecuali dia penggemar Robert Downey Jr. ya, Justice League atau Star Wars. Alright, itulah kamus cinta MBTI, ESTJ, ISTJ, ESFJ, dan ISFJ. Terima kasih sudah nonton video ini dan like video ini. Kalian telah membuktikan kalian seorang manusia dengan hati nurani mulia dan menghargai hasil karya orang lain. Terima kasih untuk komentar kalian dan bagikan video ini ke siapapun yang ada di grup smartphone kalian, khususnya yang kira-kira membutuhkan pencerahan dalam cinta. Untuk kalian yang baru di channel ini, terima kasih untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena channel ini tidak akan memberi dampak apa-apa tanpa dukungan gokil dari kalian semua. Kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi. Peace and love, NFP man.